Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Ikhwati iman rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur agar kita tercatat sebagai orang yang bersyukur. Alhamdulillah kita detik ini masih oleh Allah diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidayatul iman, hidayatul Islam, sehingga ikhwati iman bisa bersilaturahim di media yang kita cintai, yaitu melalui MUI YouTube channel Kabupaten Purwakarta. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan kita sebagai umatnya. Tidak terasa ikhwati iman kita sedang berada di penghujung bulan Rajab, dan tentu kita berharap momen ini tidak disia-siakan, tapi momen ini harus kita sikapi, harus kita lenyapi dan harus kita hayati. Apa yang harus kita lakukan di momen-momen akhir bulan Rajab ini? Yang pertama adalah kita sebagai manusia tentu tidak lepas dari apa yang disebut dengan al-insan malul khata wa nisyan. Kita sebagai manusia makhluk yang cepat sekali lupa, bahkan berbuat hilap. Dalam kehidupan sepak terjang kita dimanapun, kita tidak terlepas dari apa yang disebut dengan amal soleh maupun dengan amal salah. Kehidupan tidak selamanya lurus. Mungkin ada kita banyak melakukan dosa-dosa kecil, mungkin juga kita tergelincir melakukan dosa-dosa besar. Banyak sekali ikhwati iman cara Allah untuk menggugah dan membersihkan kotoran-kotoran dosa yang telah kita lakukan. Yang pertama, Allah memberikan desain syariah melalui berbagai aneka mesin-mesin ibadah, baik mesin ibadah vertikal maupun mesin ibadah horizontal. Semuanya dalam rangka untuk menggugah kesadaran diri, semuanya dalam rangka untuk penyucian diri. Salah satu di antara trik Allah untuk menggugah kesadaran itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai keutamaan. Satu di antara trik Allah untuk mengecas hati, mengecas pikiran adalah dengan memberikan momentum sebuah waktu, di mana kita tahu dalam Islam ada yang disebut dalam Quran disebut dengan inna iddatasy-syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Dalam ayat yang agak panjang itu Allah menyelipkan minha arba'atu hurum. Di dalamnya ada 4 bulan haram. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan 4 bulan haram itu bulan apa saja. Langsung Rasulullah sebagai bayanu tafsir, sebagai bayanu ta'kid, mempertajam dengan hadisnya yang disebut dengan arba'atul hurum itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan haram itu merupakan yang ditetapkan oleh Allah sebagai yang pertama bulan yang di dalamnya penuh kemuliaan, yang kedua bulan yang di dalamnya ada penuh larangan. Maka Kanjeng Nabi juga mengisyaratkan bahwa the power of Syahrul Rajab ini karena bagian dari bulan haram, maka Ibnu Abbas menafsirkan wa ja'ala dan ba'adom wal amalu sholih a'dom. Di dalam bulan haram ini, di bulan Rajab ini, maka dilipat gandakan dosa, dilipat gandakan amal soleh. Poin penting yang harus kita manfaatkan yang pertama dari ibroh di bulan Rajab ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan mesin ibadah, baik ibadah hablum minallah maupun ibadah hablum minannas, karena ada pelipat gandaan ganjaran yang tidak diberikan oleh Allah di luar bulan ini. Maka yang kedua, kita di bulan OTW Rajab ini, kita optimalkan untuk tidak melakukan kehilapan dan kesalahan,
karena akan ada pelipat gandaan dosa-dosa. Maka yang pertama ini kita optimalkan mesin ibadah, yang kedua kita hindari kesalahan. Mana penting di bulan Rajab ini karena ada peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Tentu ada banyak yang sudah kita dengar tentang peristiwa Isra Mi'raj itu, tetapi ada muslimin yang memperingati, ada kaum muslimin yang tidak memperingati. Namun yang paling wajib itu adalah apa? Mengambil ibrohnya, itu wajib hukumnya. Karena Allah sendiri yang mengatakan laqad kana fi qisasim ibratun lil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang yang memiliki akal. Maka di bulan ini kita harus memasang akal untuk mengambil pelajaran di balik peristiwa itu. Tidak hanya sekedar seremoni peringatan, tapi yang paling dalam mengambil pelajaran. Apa mana pelajarannya? Yang pertama, ibroh yang pertama di dalam kaitan dengan Isra Mi'raj sebagai di mana agung karena pasca peristiwa itu Allah menetapkan sholat 5 waktu. Maka spirit Rajab adalah spirit untuk mengevaluasi sholat dengan kehidupan. Ada beberapa jenis yang ada dalam kehidupan kita. Satu, ada sholatnya yes, amal solehnya yes. Artinya sholat 5 waktunya dia selalu lakukan, diiringi dengan amal ibadahnya bagus dan akhlaknya di luar sholat juga bagus. Yang kedua, ada kaum muslimin yang sholatnya yes, tapi amal solehnya no. Sholatnya osok, sholatnya sering dilakukan, tapi akhlaknya bejat, akhlaknya koruptor, akhlaknya manipulasi, akhlaknya tukang bohong, akhlaknya melakukan perzinahan, miras, narkoba, dan aneka prestasi kejahatan dan kebobrokan moral. Tapi dia suka sholat. Yang ketiga, ada orang yang muslim itu dia tidak suka sholat atau sholatnya no, tetapi amal solehnya yes. Sehingga muncullah yang penting mah soleh tidak usah sholat. Sholat mah ngapain nge-sholat kalau dia berbuat buruk. Sehingga yang ketiga ini juga salah, yaitu tidak melakukan amal sholat, walaupun amalnya baik tapi tidak sholat, maka ini juga berefek pada syariat. Karena apa? Karena orang yang tidak melakukan sholat dengan sengaja kafara ziharon, dan al-farqu bainal muslim wal kafir adalah sholat. Yang keempat, ada muslimin yang sholatnya no, amal solehnya juga no. Tentu momen spirit Rajab ini momen untuk mengevaluasi apakah sholat kita membawa efek terhadap kesolehan sosial, apakah sholat kita memiliki efek terhadap akhlakul karimah. Kita berharap mengevaluasi, kita berada di yang satu. Yang ketiga, iwati iman, di balik Isra Mi'raj itu ada 2 masjid yang disebut Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Apa ibrohnya? Kita didorong untuk menjadi pejuang-pejuang pemakmur masjid. Kita harus back to masjid, menjadikan masjid sebagai pusat gerakan kehidupan kita, membawa nilai-nilai kemasjidan di luar masjid. Maka Allah memberikan pesan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, memberikan pesan agar kaum muslimin berbondong-bondong meramaikan rumah-rumah Allah sebagai bentuk pemakmuran. Karena ada kemakmuran itu, Allah berikan reward, dibangunkan sebuah rumah di surga. Yang kedua, Allah akan memberikan perlindungan pada yaumul qiyamah para pembangun dan pemakmur masjid. Terakhir, ibroh, the power of Rajab ini adalah dengan kata alladzi barokna haulahu. Apa maknanya? Bahwa kita barokna haulahu itu adalah negeri-negeri Sam. Satu di antaranya itu adalah negeri Palestina. Maka momentum spirit Rajab adalah momentum untuk kembali kita peduli terhadap perjuangan kaum muslimin Palestina di Gaza yang sekarang sudah banyak 26 ribuan syuhada di Gaza, dan Gaza kini menjadi kuburan raksasa terbesar di planet bumi abad 21. Selalu peduli dengan doa, selalu peduli dengan
harta kita, selalu peduli pada Palestina dengan opini yang kita berikan. Terakhir, karena Rajab sebagai H-2 bulan sebelum Ramadan, jadikan momen ini adalah momen menyambut tamu dengan memperbanyak tazkiyatun nafs, menyucikan diri kita dengan aneka mesin ibadah, supaya nanti sang tamu yang akan hadir sekitar 11 atau 10 Maret bisa disambut dengan baik. Ikhwati iman, maka jangan disia-siakan akhir dari bulan Rajab ini. Kita gaskan, kita gaspolkan momentum the power of Shahrul Haram bulan Rajab ini, karena di balik itu ada banyak ibroh dan hikmah. Itu saja ikhwati iman yang bisa kita share hikmah pada kesempatan sekarang ini. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.